semangat berbagi. Dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Oke, karena suhunya ditingkatkan dari 0 derajat menjadi 100 derajat. Dari 0 menjadi 100, berarti ini boleh kita anggap sebagai T1, ini kita anggap sebagai T2-nya. Jadi, berapa delta T-nya? Oke, kalau gitu delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Suatu batang baja yang panjangnya 1 meter bertambah panjang. Mula-mula panjangnya 1 meter. Sehingga pertambahan panjangnya menjadi 1 milimeter. Ini baja. Nah, sekarang soal nanya, berapakah pertambahan panjang suatu batang baja yang lain? Batang baja, tapi yang lain. Tadi ini baja juga, tapi baja A misalkan yang panjangnya 1 meter, ini ada baja juga yang sama, cuman panjangnya 60 cm. Nah, sekarang panjangnya dia mula-mula hanya 60 cm. Cuman di sini batang baja kedua delta T-nya dari 0 sampai 120, berarti kan 120 ya? Derajat Celcius. Yang ditanya berapa delta L-nya. Nah, koefisien muai panjang, misalkan ini baja 1. Ini adalah baja 2. Nah, koefisien muai panjang ya karena sama-sama baja, sejenis, maka nilainya sama. Jadi, alfa baja 1 dengan alfa baja 2 boleh kita anggap sama karena sama-sama baja. Nah, berarti kalau mencari delta L pertambahan panjang adalah panjang mula-mula kali koefisien muai panjang dikali delta T. Oke, kita nyari misalkan tadi yang pertama. Oke, yang pertamanya 1 mm. Panjang mula-mulanya 1 meter. Oke. Karena ini milimeter nggak apa-apa. Ini 1 meter, Bapak jadikan senti. Kenapa jadikan senti? Karena satu lagi ini 60 cm. Ini 1 meter. Maka kita rubah biar sama. Kan ini kalau perbandingan yang penting sama. Berarti Bapak rubah jadi 1 meter jadi 100 cm. Ini koefisien muai panjangnya kagak tahu, tapi sama. Delta T-nya 100. Nah, untuk baja kedua, pertambahan panjangnya tidak tahu. Panjang mula-mulanya 60 cm, kali koefisien muai panjangnya nggak tahu, tapi nilainya sama, kenaikan suhunya 120. Nah, ini tinggal kita apa nih? Kurang, Pak. Dikurang. Bandingkan. Kurang apa bandingkan nih? Kenapa harus dibandingkan? Kalau Bapak bandingkan, boleh Bapak coret nggak ini? Ya kan? Dicoret, kemudian ini coret 1, 1, 1, 1. Misalkan kita terus gini aja deh. Berarti kalau gitu 1 per delta L2 sama dengan 100. Ini sudah milih berarti ya. Per 6 kali 12. Kali silang. 1 kali 6 kali 12. Delta L2-nya kali 100. Berarti 100 delta L2. 6 kali 2 berapa ya? 6 kali 12 berapa? 72, Pak. 72. Berarti delta L-nya 72 bagi 100. Atau 0,72. Ini sudah milimeter. Jawabannya ya yang C. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini kita sudah latihan soal ketiga. Kita masuk ke latihan soal keempat. Nah, tadi kan luas panjang ya. Sekarang kita bicara luas. Suatu plat logam memiliki luasnya 100 cm. Berarti boleh aja kita anggap ini adalah luas mula-mula.
koefisien muai panjang. Ini namanya muai panjang, namanya alfa. Dipanasi dari 26, berarti ini T1, sampai 76, namanya T2. Ditanya luas plat menjadi, ditanya adalah luas akhir. Nah, pertanyaan Bapak, luas akhir itu adalah luas mula-mula ditambah pertambahan luas. Nah, apa rumus pertambahan luas? Pertambahan luas adalah luas mula-mulanya dikali beta. Hati-hati. Dikali koefisien muai panjang. Dikali delta T-nya. Berarti mula-mula luasnya 100. Beta itu ingat tadi, beta itu adalah 2 kali alfa. Berarti 2 kali 10 kali delta T. Delta T-nya dari 26 ke 76 ya. Oke, berarti boleh gini. 100 kali 2 kali 10 min 5. 76 dikurang 26 berapa? 50. Oke, 50. 2 kali 50 berapa? 100. Oke. Berarti 100 coret tinggal min 3 gitu kan. Coret-coret lagi tinggal min 1. Berarti delta A-nya adalah 10 min 1 cm persegi. Dalam desimal itu 0,1. Nah, yang ditanya berarti luas akhirnya adalah 100 ditambah 0,1. Jadi berapa nih? 100,0. 1,1. Oke, salah. 100,1, Pak. Sip. 100,1. Pinter. Berarti jawabannya D. 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 Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut ke latihan soal kelima. Sebuah bejana kaca, koefisien muai panjangnya 9 kali 10 min 6. Koefisien muai panjang, tapi ini punya kaca. Bapak tulis nih. Nilainya adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat, T1-nya 0 derajat. Terisi penuh dengan 150 cm air raksa. Ini ada tabung kaca. Diisi penuh raksa, berarti volume kacanya berapa? Volume mula-mula kacanya? 150. Ah, berarti sama aja kayak volume mula-mula si raksa kan? Iya, Pak. Berarti 150. Jadi kalau wadah diisi penuh oleh cairannya ya volume wadahnya sama dengan volume cairannya. Nah, di sini dia bilang koefisien muai ruang itu volume, tapi punya siapa? Punya raksa. Koefisien muai ruang itu sama aja koefisien muai volume, tapi ini punya raksa. 1,8 kali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius. Jika bejana dan air, nah ini bejana air raksa dinaikkan menjadi 40 derajat. Berarti T2-nya ini dipanaskan sampai 40 derajat Celcius. Pertanyaan Bapak kalau gitu delta T-nya berapa nih? 40, Pak. 40 dikurang ya. Oke, ini muai kacanya tahu, volume mula-mulanya tahu, ini koefisien muai volume raksa. Ditanya, maka volume air raksa yang tumpah. Berarti kalau dia dipanaskan dari 0 sampai 40, dipanaskan mengalami kalor, maka dia mengalami yang namanya pemuaian. Karena ini volume, berarti namanya pemuaian volume. Jadi si bejana kaca mengalami pemuaian volume, si fluida atau si cairan raksa mengalami pemuaian. Kalau dia tumpah, berarti pertambahan volume siapa yang paling gede? Tahu, Pak? Ini kan tadi kaca mengalami pemuaian volume. Berarti dia punya pertambahan volume kaca.
Si raksa juga mengalami pemuaian volume, maka dia memiliki pertambahan volume raksa. Juga. Kalau dia tumpah, berarti pertambahan volume siapa yang paling besar? Raksa, Pak. Raksa. Jadi karena raksa pemuaian volumenya lebih besar, otomatis maka dia akan tumpah karena wadahnya tidak cukup untuk menampung si raksa yang bertambah. Berarti kalau ditanya berapa volume air raksa yang tumpah, berarti volume raksa tumpah sama aja pertambahan volume raksa dikurang pertambahan volume si bejana kaca. Ingat, pertambahan volume itu adalah volume mula-mula kali koefisien, ini volume ya, koefisien muai volume raksa. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu air raksa suhu awalnya juga 0 derajat, Pak. Kan soalnya itu dikasih tahunya suhu bejana kaca pada suhu 0 derajat. Berarti bejana kacanya doang dong, Pak. Air raksanya emang suhu awalnya juga 0, Pak. Oke, coba dibaca kalimatnya dari awal. Baca Mustafa, coba soalnya. Ya, Pak. Sebuah bejana kaca pada suhu 0 derajat Celcius terisi penuh dengan 150 cm kubik air raksa. Oke. Berarti ketika dia suhunya 0 itu dia sudah terisi penuh dengan air raksa ya? Iya. Nah, jadi ini boleh dianggap di sini sudah terjadi yang namanya kesetimbangan termal. Artinya di sini kita menganggap bahwa si raksa dan si gelas kaca itu suhunya sama-sama 0. Artinya mereka sudah mencapai kesetimbangan termal. Jadi dianggap di sini air raksa dan kaca sudah mencapai kesetimbangan termal, yaitu 0 derajat Celcius. Setuju nih ya? Ya, Pak. Oke. Berarti pertambahan volume raksa adalah volume raksa mula-mula kali koefisien muai raksa kali delta T-nya dikurang volume mula-mula si kaca kali koefisien muai volume kaca kali delta T. Nah, karena delta T kaca dan raksa dan volume awal kaca dan raksa sama. Diapain nih? Dikeluarin, Pak. Dikeluarin. Ditarik keluar ya. Begini ya, tinggal siapa? Gamma raksa dikurang gamma kaca. Berarti tadi volume mula-mulanya adalah kita punya 150. Berarti 150. Delta T-nya adalah dari 0 ke 40, berarti dikali 40. Koefisien muai raksa adalah 1,8 kali 10 min 4. 1,8 kali 10 min 4. Koefisien muai kaca ada nggak di sini? Ada, Pak. Alfanya, Pak. Dikali 3, Pak. Alfa itu koefisien muai panjang. Berarti mencari koefisien muai volume diapain? Kali 3. Kali 3. Jadi hati-hati nih. Anak-anak sering keselip ini di sini. Main masukin aja nih. Jangan lupa ini 3 kalinya dari koefisien muai panjang kaca. Berarti ini 3 dikali koefisien muai panjang kaca, nilainya 9 kali 10 min 6. 9 kali 10 min 6. Oke, 150 kali 40. 15 kali 4, 60 ya? 15 kali 4, 60. 0,2 berarti 6.000. Ini masih 1,8 kali 10 min 4 dikurang 3 kali 9 berapa nih? 27. 27 ya?
Iya, Pak. Iya, Pak. 27 kali 10 min 6. Nah, kalau penjumlahan bilangan pangkat harus sama. Berarti ini Bapak samain 6.000 1,8 kali 10 min 4 dikurang. Berarti kalau ada min 4 kan 1, 2 ya. Jadi 0,27 kali 10 min 4. Berarti kalau Bapak tulis sama dengan 6.000 1,8 dikurang 0,27 berapa? 153, Pak. 1,53. 1,53 kali 10 pangkat min 4 ya. Berarti 1, 2, 3 Bapak coret tinggal min 1. Berarti tinggal tolong dihitung berapa 6 kali 1,53. Berapa nih 6 kali 1,53? 9,18, Pak. 9,18 ya? Kali Iya. 10 min 1. Oh, Oke, ini tadi volumenya apa satuannya? Sentimeter ya? Oke. Berarti boleh juga kita tulis 0,918 cm kubik. Nah, ini adalah volume yang tumpah. Seperti itu. Berarti kalau kita lihat kira-kira yang mendekati yang mana nih? 0,9, Pak. Oke, 0,9. Jadi yang mendekati adalah 0,9. Oke, kita masuk ke latihan soal ke-6. Sebuah bejana dari perunggu pada suhu 20 derajat, volumenya 4 liter. Berarti anggap aja ini sebagai T1-nya, ini sebagai volume mula-mula. Air yang dapat ditampung oleh bejana pada suhu 100, ini T2-nya. Adalah berapa kalau koefisien muai panjangnya? Ini hati-hati nih. Ini muai panjang, namanya alfa bukan beta. Berarti ini yang ditanya siapa? Soalnya siapa nih? Ada yang tahu nggak nih? Itu Volume ini, Pak. Volume akhir, Pak. Nah, pinter. Jadi soalnya menanyakan berapa volume akhir. Volume akhir itu apa? Volume mula-mulanya ditambah pertambahan volume. Pertambahan volume adalah volume mula-mula kali koefisien muai volume dikali delta T. Volume mula-mulanya tadi berapa? 4 ya? 4 liter. Ingat, ini volume. Ini panjang. Berarti 3 kalinya ya? Kali 2 kali 10 min 5. Delta T-nya berapa nih? 80. Oke, dari mana 80? 100 dikurang 20, berarti ini 80. Berarti 4, 3 kali 2, 6, kali 10 min 5, dikali berapa nih? 80. 6 kali 8 berapa nih? Ini coret dulu deh, coret, tinggal min 4. Atau gini, 4 kali 6 berapa? 4 kali 6? 48. 4 kali 6 dulu. 24. 24 kali 8 kali 10 min 4. Berarti 24 kali 8 berapa nih? 4 kali 192, Pak. 192 kali 10 min 4. Ini liter. Berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. 0,0192 liter. Jadi jawabannya jawabannya 4,0192. Nah, ini hati-hati kalau model ketemu begini benar-benar harus teliti nih. Jadi jawabannya yang C. Oke, ini latihan soal ke-6.
Nah, ini kurang lebih kita telah membahas yang namanya pemuaian. Untuk pemuaian gas ini nanti kita masuk ke teori kinetik gas. Nah, ini ada latihan soalnya. Ini soal yang pertama. Oke, nanti Bapak buat tempatnya di GCR. Ini soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. Soal ketiga nih. Ini soal yang keempat. Ini SBM semua ini ya. Ini keempat. Oke, ini yang kelima. Ini volume tumpah juga sama nih. Lanjut, terakhir. Nah, ini soal UMB. Ada 6 soal. Terima kasih untuk 11 MIPA 6. Kita akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak. Oke, saya close ya. Iya Pak. Iya Pak.